plus minus kuhab dari Pak Dr. Ahmad Sofyan, Kanda Ahmad Sofyan. Mudah-mudahan ada plusnya nih, gitu ya, Bang Sofyan. Saya persilakan Bang, 20 menit sama dengan Kang Isnur. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Rena. Kita bicara KUHP. Saya mungkin masuk langsung ke normatif aja, ya, tidak masuk ke area-area yang sangat teoritis atau dogmatis ya. Karena pendengar kita ini pasti beragam. Ada sarjana hukum, ada sarjana syariah, ada sarjana akhirat, ada sarjana dunia, macam-macam backgroundnya ya. Ada pengusaha. Jadi ini pekerjaan paling sulit bagi dosen jika audiensnya sangat variatif ya. Jadi bagaimana mengurangin standar bahasa dosen menjadi standar bahasa warung kopi, ya itu ya. Ini agak susah nih Kang Jana. Nah, Eh, jadi pertama begini, di dalam undang-undang pasti ada prinsip asas ya yang memayungin sebuah undang-undang. Jadi kalau kita lihat asasnya itu memang integrated criminal justice system. Jadi bagaimana hukum acara pidana itu terintegrasi dalam semua penegak hukum. Jadi penegak hukum yang diakui di dalam KUHP itu kan ada polisi ya sesuai sederhana lah ya, ada jaksa, kemudian ada hakim, dan kita juga tidak bisa melepaskan peran dari lembaga pemasyarakatan, dan yang kelima adalah pemberian kedudukan yang terhormat juga bagi advokat ya. Ini juga saya anggap sesuatu yang baru ya. Jadi jadi sebagai eh, profesi yang terhormat itu ada disebutkan dan bagaimana peran advokat itu. Jadi ini sesuatu yang baru, silakan plus dan minusnya nanti dinilai sendiri substansi pasalnya. Tapi itu baru, peran advokat dibunyikan mulai dari tingkat penyidikan. Advokat boleh dapat akses terhadap berkas, meskipun kalau ditolak, apa yang harus dilakukan? Apakah perlu melakukan pemaksaan supaya berkasnya diberikan, atau ada upaya-upaya lain ya, yang harus kita lakukan? Nah, prinsipnya itu ternyata ada juga diferensiasi fungsionalnya yang tadi saya bilang kesamaan dengan Kang Isnur. Jadi diferensiasi sudah bagus, ada criminal justice system, tapi 5 lembaga tadi itu tidak duduk dalam satu pilar yang cukup kokoh ya. Jadi terkotak-kotak dengan kewenangannya masing-masing. Jadi untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya melalui mekanisme penegak hukum ini, jadi ragu kita karena mereka bekerja secara oke lah ada pasal-pasal, tapi pasal-pasal itu dipaksakan untuk nyambung, padahal nggak nyambung juga karena kewenangannya ada di area yang yang otonom ya, misalnya menahan. Kami punya hak loh menahan kata polisi ya. Berapa hari? 20 hari. Nah, apakah ada izin penahanan? Nggak ada izin penahanan. Kalau saya misalnya punya warung kopi, saya melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 5 tahun, dengan alasan apapun, karena ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, saya ditahan. Meskipun saya bilang, tolonglah Pak Polisi, jangan ditahan. Nanti warung kopi saya sepi, karena saya sebagai ikon warung kopi saya. Nggak bisa, ya. Ancamannya pidananya udah lebih dari 5 tahun, harus ditahan. Jadi kan, kemana saya harus mengadu supaya saya tidak ditahan? Padahal warung kopi dan penikmat kopi butuh kehadiran saya gitu loh. Nggak ada, harusnya kan izin pengadilan. Pak, Pak Hakim, saya pengen agar tidak ditahan. Ini ada jaminan lah uang ke pengacara saya lah yang menjamin. Nggak bisa. Nah itu kan nggak integrated, terpadu. Enggak, sendiri. Kami punya kewenangan menahan, udah. Anda silakan lapor pada malaikat, pada Tuhan, supaya tidak ditahan. Nggak bisa. Itu nggak integrated. Jadi integrated itu hanya nyanyian alam ya, yang tidak masuk dalam kebatinan, suasana kebatinan KUHP kita itu. Begitu. Jadi itu contoh tidak integratednya apa namanya peradilan pidana kita ya, KUHP kita itu. Nah, berikutnya di samping dimensi-dimensi lain, itu perlu satu disertasi lah kalau mau bilang, mau mengkaji criminal justice system integrated itu belum dimasukkan secara benar sebagai sebuah asas dalam KUHP kita yang baru. Kemudian masuk ke area penyelidikan dan penyidikan. Tadi Kang Isnur juga sudah menyinggung-nyinggung soal ini ya. Tolong Terena ingetin kalau waktunya udah mau habis, karena kalau dosen tuh 4 jam ngomong serasa 5 menit ya. Bahaya itu. Ya, apalagi Ya. kopinya masih banyak ya, Bang. Nah, itu dia. Ini kopi ada 2 gelas disiapkan. Mohon maaf ini para audien yang tidak kebagian kopi, silakan cari warung kopi yang terdekat ya. Nah,
di dalam penyelidikan dan jadi gini ya, penyelidikan itu apa? Ini karena peserta kita beragam. Intinya adalah menemukan satu peristiwa yang diduga tuh peristiwa pidana. Sederhana. Ya, menemukan itu jelas dalam pasal 1 angka 8. Ada di dalam KUHP. Menemukan satu peristiwa, apakah satu peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan. Tetapi kok dibuat ribet ya? Nah, ini coba ini. Ribetnya di pasal 16. Kok ribet kali untuk menemukan satu peristiwa-peristiwa pidana? Ada pengolahan tempat, ada pengamatan, wawancara lah, pembuntutan lah, penyamaran lah, pembelian terselubung lah, penyerahan di bawah pengawasan, pelacakan, penelitian analisis. Ya ampun, kok ribet ya? Hanya untuk menentukan satu peristiwa adalah sebuah peristiwa pidana. Ini kan kopas dengan KUHP yang lama. Saya udah bilang tuh, beberapa ahli juga bilang, apakah penting ada penyelidikan? Ini kan nambah-nambah kewenangan. Ya, pre-investigation di dalam bahasa apa namanya, bahasa kerennya. Jadi ada pre-investigation, ada investigation. Kan untuk menemukan peristiwa, bukan menemukan orang. Ya, apakah serumit ini? Ada misalnya kematian di suatu tempat, ya. Apakah kematian itu karena mati karena sakit jantung, mati karena dibunuh, atau mati karena bunuh diri? Nah, kan perlu analisis sederhana ya, yang nggak perlu mencari orangnya kan, menemukan ini kematian ini kan karena kematian karena peristiwa pidana atau bukan. Ketika peristiwa pidana, udah penyidikan, barulah dilakukan mencari alat buktinya dan menemukan tersangkanya sehingga terang peristiwa pidana itu. Ini yang menurut saya masih yang lama. Coba bandingkan lah di banyak negara, nggak seribet ini dalam menentukan satu peristiwa investigation itu. Terlalu ribet sehingga banyak saya menyebutkan penyelidikan ini sebagai rasa penyidikan, sehingga ada potensi melanggar hak-hak sipil masyarakat. Ya, dia nanti diperiksa berkali-kali, di penyelidikan diperiksa, di penyidikan diperiksa, ya dipanggil, diklarifikasi. Oh, waduh, kerjaan ngurus warung kopi gara-gara satu peristiwa pidana berkali-kali dipanggil kantor polisi. Maka jadi panjang dan berliku. Jadi bagaimana ini di shortcut aja dipercepat, ya, sehingga di penyidikan diperdalam. Itu yang jadi saya bilang tadi penyelidikan rasa penyidikan ya. Termasuk tadi tuh disebutkan Kang Isnur ada pasal 5 ayat 1 huruf B mengamankan keterangan dan barang bukti. Itu bisa mengamankan keterangan dan barang bukti. Ini pasal 5 ayat 1 huruf B loh, penyelidikan masih dalam bab penyelidikan. Artinya kalau bahasa Medan mengamankan itu apa ya? Ya bisa yang penting kau diamankan dulu lah, itu bisa ditangkap artinya. Atau diamankan dulu tuh barang tuh, ya udah diambil begitu aja. Ini kan penyelidikan ya. Belum lagi tadi udah disebut-sebut dalam penyelidikan ternyata ada juga restoratif justice. Itu penyelidikan. Kok sampai sebanyak ini ya? Kemudian dimensi lain ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, Kakanda, Adinda yang saya hormatin ya, para senior, ada dimensi penyidikan. Ya, penyidik dan penyidik. Nah, tadi juga ada disebutkan di dalam ini ada sesuatu yang baru juga. Silakan, apakah sesuatu yang baru ini positif atau negatif? Ada penyidik utama, PS, penyidik versus ya. Saya tidak mau membenturkan, tetapi ini memang saya sering beberapa kali ketemu dengan penyidik PPNS. Pak, kok kami nanti udah nggak bisa menahan lagi? Kok kami udah nggak bisa lagi menyerahkan berkas ke jaksa secara langsung, tapi harus melalui penyidik Polri? Kami selama ini bisa melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan, sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi memang ada dominus penyidikan, di samping ada dominus litis ada kejaksaan. Jadi penyidik pengen jadi dominus juga. Jadi ada penyidik, kalau saya bilang gini, ini mohon maaf kalau ada penyidik penyidik yang lain ya, saya tidak mau menjadikan kelas 2. Jadi ada penyidik kelas 1, ada penyidik kelas 2. Penyidik kelas 2 siapa? PPNS. Selain penyidik kejaksaan, selain penyidik ke KPK, selain penyidik Angkatan Laut. Jadi penyidik itu dibagi dalam beberapa klaster, ada penyidik Polri, ada penyidik PPNS, ada penyidik kejaksaan, ada penyidik KPK, ada penyidik Angkatan Laut. Jadi, nah, yang penyidik kelas 2 tadi itu siapa saya bilang? Ya, penyidik PPNS. Ya, karena penyidik jaksa dengan penyidik KPK nggak tunduk dia pada penyidik Polri. Ini ada apa sebetulnya? Kenapa bisa begitu ya? Ya, yang baru tadi itu penyidik utama. Ya, kenapa mesti ada penyidik utama? Kayaknya kalau ini udah disahkan harus minta pendapat MK ini. Benarkah?
Kan kalau ada penyidik PPNS memudahkan pekerjaan penegakan hukum ya, kalau setara. Kalau yang belum memang harus dibimbing dulu supaya jadi setara dia. Sehingga proses penegakan hukum itu bisa dilakukan semua lini. Pajak ada PPNS perpajakan, cukai ada PPNS percukaian, hutan ada penyidik kehutanan, ikan ada penyidik kehutanan dan macam-macam deh. Jadi mereka bekerja bersama-sama setara dalam mengungkap sebuah dugaan tindak pidana dan menemukan keadilan material melalui proses keadilan yang prosedural tadi itu. Nah, mohon maaf ini, saya tidak maksud menyatakan PPNS itu penyidik penyidik kelas 2, tapi karena ada penyidik utama, berarti ada penyidik bukan utama gitu ya bahasa Indonesianya ya. Atau penyidik utama, penyidik media, atau penyidik apalah istilahnya. Nah, ini yang mendistorsikan, pasal-pasal yang mendistorsikan penyidik PPNS. Pasal 7 ya, ayat 2, 3, 4, 5. Pasal 8 ayat 3, penyerahan berkas perkara dilakukan oleh PPNS dan ditentukan dilakukan melalui penyidik Polri. Tuh pasal 8 tuh ayat 3. Pasal 24, dalam hal PPNS dan penyidik tertentu menghentikan penyidikan, PPNS atau penyidik tertentu wajib melibatkan penyidik Polri. Itu juga ada. Kok bisa ya menghentikan penyidikan? Itu kan keahlian kami ya. Kenapa harus pakai penyidik Polri? Ini yang baru juga. Silakan teman-teman ya. Apakah ini negatif plus atau minus ya? Tapi ini baru ya. Pasal 7 ayat 2, 3 dan 5, pasal 8, pasal 24. Mungkin ada pasal-pasal lain yang lewat ya. Ini kan juga kajian sementara ya. Pendapat sementara belum komprehensif. Nah, penyidikan. Nah, di sini penyidikan. Sekarang kita masuk ke penyidikan. Penyidikan itu apa? Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menemukan alat bukti. Dengan alat bukti tersebut teranglah satu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Itu kira-kira definisi penyidikan. Bagi dosen hukum acara pidana pasti hafal tuh definisi penyidikan ya. Yang belum ngambil hukum acara pidana bisa ikut kelas saya tuh. Saya lagi ngasuh kelas hukum acara pidana. Sejak ini diberlakukan, minggu depan saya mengajarin mahasiswa saya tentang KUHP baru ini. Ya, karena mereka tamat nanti KUHP yang lama kalau nggak berlaku, nggak dinyatakan nggak berlaku kan? Kan berarti dosennya oh on ini kok nggak ngajarin KUHP Wah, baru Pak? saya nggak Ya, ngajar gua baru Bang minggu ini. nah harus ngajar minggu depan mulai karena kan mulai Minggu tanggal depan mulai. 18 walaupun belum ada nomornya. Masalahnya Nggak kan belum apa-apa ada ya. nomor Pak. Nggak apa-apa lah kan udah diketok palu 18 November otomatis kita harus ngajarkan itu ya. Nah, jadi penggeledahan, ini kewenangan penyidik sangat luas ya. Ini juga ada sesuatu yang baru juga, penyitaan dalam keadaan. Tadi disebutkan Kang Isnur juga, ada namanya penggeledahan, oke, izin. Ada izin ketua pengadilan, ada penyadapan. Nah, ini penyadapan menunggu undang-undang. Tapi karena disebutkan, takutnya kalau undang-undangnya belum lahir, penyidik melakukan penyadapan. Kan ada kata dalam KUHP katanya. Teknisnya ya itu nanti lah kalau undang-undangnya belum. Tapi kan kami udah dikasih ya, mau melakukan penyadapan, ya kan. Nah itu. Kemudian ada penahanan tanpa izin. Ini menurut saya dari dulu ya tidak sepaham. Namanya penahanan itu sudah izin lah ya, karena itu merampas kebebasan seseorang. Kalau nggak dapat izin, ya ada bolehlah pakai jaminan lawyer menjamin, orang tua menjamin. Kadang-kadang kan nggak semua tindak pidana itu harus ditahan. Untuk apa kita harus harus menahan orang ya belum tentu bersalah. Presumption of innocence kan harus dikedepankan. Jadi kalaupun penahanan seharusnya idealnya paling lama 3 hari lah ya. Kasihan warga negara. Apalagi nanti suatu ketika ternyata bebas atau lepas. Gimana coba? Dosa penegak hukum ketika menahan seseorang, habis itu 20 hari diperpanjang lagi, 40 hari diperpanjang lagi. Ternyata bebas atau lepas. Makanya penahanan itu menurut saya harus seirit mungkin, seemat mungkin, dan jangan dikasih keleluasaan untuk menahan seseorang kecuali untuk tindak pidana tertentu sedifis ya, atau yang keamanan tindak pidana tertentu yang memang membahayakan untuk situasi yang sangat apa ya. Penilaiannya harus ada pada hakim supaya jangan subjektif. Ukurannya oh lebih dari 5 tahun kami tahan dong. Takutnya begini ada pasal sebetulnya dia bukan pasal yang ancamannya di atas 5 tahun, tapi di ditempel dengan pasal yang seolah-olah ada ancaman pidana 5 tahun. Itu pernah tuh saya menghadapi. Harusnya tuh pakai tindak pidana undang-undang uang ya, apa uang pelindungan apa undang-undang keuangan ya tentang uang, saya lupa. Tapi dipakai KUHP yang usang itu yang ancaman pidananya 10 tahun. Padahal di dalam undang-undang tentang keuangan itu ancaman pidananya cuma 1 tahun, tapi ditempel dengan undang-undang yang ancamannya lebih dari 5 tahun. Nah ini yang potensi-potensi ini yang ini nggak baru ya, cuman yang baru itu penyadapan, penahanan tanpa izin nggak baru ya, tetapi harusnya
Kalau mau dibarukan, harusnya penahanan itu ada izin ketua pengadilan dalam bentuk penetapan karena itu upaya paksa. Nah, ini juga penghentian penyidikan sangat luas ya. Cenderung disalahgunakan. Sangat luas. Apa itu sangat luas ini dia? Ini banyak sekali nih ya, ada penghentian penyidikan sangat luas dan ini bisa menjadi dengan tanda kutip ya ya apa namanya dikomersialisasi ya istilah saya. Dikomersialisasi ini sangat luas ya, sangat luas. Nah, seterusnya saya yakin ini udah tinggal nggak sampai 10 menit lagi ya. Saya cepat aja. Nah, penggunaan upaya paksa ya. Jadi upaya paksa memang sengaja layarnya agak gelap karena ya tadi itu akan gelap orang yang dikenakan upaya paksa nasibnya ya. Segelap layar laptop saya ini. Nah, jadi tindakan aparat penegak hukum ini adalah upaya paksa ya. Upaya paksa artinya bisa dilakukan walaupun belum ada penetapan ketua pengadilan. Kecuali ya, kecuali untuk penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran. Ini harus ada ketua izin. Tapi dalam keadaan mendesak bisa dilakukan tanpa izin. Dalam keadaan mendesak. Salah satu indikator keadaan mendesak itu ya kedaruratan, bencana alam segala macam atau penilaian subjektif dari penyidik. Nah, ini tindakan-tindakan upaya paksa yang bisa dilakukan di tingkat penyidikan. Upaya paksa, upaya paksa ini diskriminatif menurut saya. Potensi pelanggaran HAM-nya besar. Ada upaya paksa yang pakai izin ketua pengadilan, ini saya sebutkan ya penggeledahan penyitaan meskipun dalam keadaan tertentu mendesak perlu tidak pakai ini tidak pakai izin ketua pengadilan tetapi ada juga tanpa izin ketua pengadilan misalnya penetapan tersangka penangkapan penahanan pemblokiran harus ada izin ya pemblokiran saya eliminasi jadi ada yang tanpa padahal upaya paksa ini ya adalah objek upaya peradilan dalam KUHP yang baru ya semua upaya paksa yang saya sebutkan tadi ini ya, semua ini upaya paksa ini adalah objek upaya peradilan semua ya. Jadi penahanan yang tidak sah, cuman penahanan yang tidak sah tentu administratif, tapi bukan karena tidak ada izin ketua pengadilan. Harusnya penahanan ada izin ketua pengadilan, tetapi ternyata enggak ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan, saya lewat aja ya. Nah, ini penahanan ya. Lebih dari 5 tahun bisa ditahan. Tidak ada izin ketua pengadilan. Berpotensi melanggar HAM. Ini disebutkan di pasal 102. Penyidik dan penahanan pentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud 991 dalam jangka waktu 20 hari. Lama loh 20 hari itu. Lama 20 hari. Kadang-kadang nggak diperiksa dulu. Nanti hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, atau hari ke-19 sudah diperiksa. Kan kasihan ini orang ditahan. Apabila jangka waktu penahanan dapat diperpanjang lagi 40 hari. 2 bulan orang di dalam penjara. Ya, 2 bulan. Menurut saya MK harus bertindak ya untuk menyatakan pasal 102 ini tidak sah. Menurut saya ini pelanggaran hak asasi manusia meskipun pernah diuji dulu ya di dalam yang lama-lama, tapi menurut saya penahanan ini harus ada batas waktu yang sempit ya. Kasihan warga negara kita ditahan hanya berdasarkan 2 alat bukti dan alat bukti itu juga sangat sederhana ya dan ada peristiwa yang diduga peristiwa pidana. Nah, ini yang saya sebutkan tadi beberapa hal yang baru ini mungkin menyenangkan atau bisa juga tidak menyenangkan ya. Beberapa hal yang baru. Nah, restoratif justice di dalam KUHP yang lama nggak ada. Dalam KUHP yang baru ada. Apa aja? Di mana? Ada di penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan itu restoratif justice. Jadi dia mengacu kepada sistem peradilan pidana anak ya. Nah, cuman tadi itu yang dipersoalkan kenapa ada di penyelidikan ya, di dalam sistem dalam restoratif justice yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012 itu ada di penyidikan. Ini kenapa ada di penyelidikan? Nah, ini yang perlu landasan teoritis kenapa penyusun undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR menyelipkan restoratif justice ini di dalam penyelidikan. Apa landasan berpikirnya yang perlu ada penjelasan, perlu ada klarifikasi ya. Yang kedua, ini di penyelidikan. Ya, tadi udah saya sebutkan RJ. Ini baru ya, dalam KUHP yang lama nggak ada. Sebelumnya RJ sudah ada dalam putusan Kapolri dan peraturan 3 menit jaksa. Tapi lagi, itu Bang. berapa menit? 3 menit lagi. Oke. Ilegal menurut saya RJ yang ada selama ini karena tidak ada payung hukumnya. Nah, dibuatlah payung hukumnya. Lalu yang kedua juga yang baru adalah pengakuan bersalah atau plea bargain ya. Ini tidak ada di dalam KUHP sebelumnya ya. Tingkat penyidikan meringankan. Jadi kalau dia
ngakui, ya Pak polisi, memang saya menganiaya si B, ya. Karena kalau pengakuan bersalah memudahkan ya proses pekerjaan penyidik. Nah, apakah kalau tapi salahnya hanya meringankan hukum, harusnya kan tidak ditahan juga karena dia ada kooperatif mengakui kesalahannya. Nah, jadi hanya di implikasinya hanya di situ. Plea Bagen ini ahlinya siapa ya Plea Bagen? Dulu Pak, ada nulis disertasi soal ini di UI, saya lupa namanya. Pak Feby. Plea Bageni. Feby, ya, ya Feby. Feby nggak ada di sini dia ya. Nah, lalu ada saksi mahkota. Ini juga yang baru ya. Meskipun saksi mahkota ini ditujukan pada tersangka, tapi dia mengetahui ada pelaku-pelaku pidana lain. Tapi ada syarat-syarat ya yang harus dilakukan sehingga dia dapat diskon saksi mahkota ini. Jadi dia sebagai tersangka, tapi juga dia sebagai aktor yang mengetahui aktor-aktor lain sehingga dia memberikan apa namanya memberikan informasi siapa aja yang terlibat dalam tindak pidana ini. Jadi dia dilindungin, cuman salahnya KUHP kita tidak menyebut satu kata pun tentang LPSK ya, nggak tahu ini kenapa ya. Bahwa siapa sih yang melindungi saksi mahkota, apakah penyidik? Jadi ada yang baru soal saksi mahkota yang selama ini LPSK aktif mendengungkan ini, ada juga dalam undang-undang, nggak tahu undang-undang LPSK ada atau tidak, tapi KUHP kita tidak menyebut soal peran lembaga LPSK ini. Dulu katanya sempat ada wacana LPSK masuk dalam criminal justice system ya untuk saksi dan korban, tapi sekarang nggak ya, apa diskusi itu nggak dimasukkan. Jadi sehingga LPSK menjadi lembaga yang di luar sistem peradilan pidana lagi, kasihan juga mereka ya. Padahal pakai uang negara membentuknya. Nah, terakhir, ini juga ada ya, yang baru juga soal restitusi. Ini keahliannya Teh Rena nih, Prof. Rena nih, restitusi, kompensasi, dan dana abadi. Cuman soal restitusi dan kompensasi ini saya agak bingung juga ya. Pertama, restitusi itu disebutkan apa namanya ganti kerugian harus dibayarkan pada korban ya. Nah, jika nggak dibayarkan, dia akan mengurangi, akan menjadi ditambah hukumannya. Itu di dalam restitusi pasal-pasalnya. Lalu ada kompensasi. Kompensasi disebutkan jika pelaku tindak pidana tidak punya uang, tidak membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban, ya, baik penderitaan fisik, psikis, atau kata kekayaannya hilang akibat dari tindak pidana, itu diganti dengan kompensasi dan negara yang bayar. Nah, jadi ada kontradiksi antara restitusi dan kompensasi. Jadi kalau yang membayar itu adalah terdakwa, atas penderitaan yang dialami korban karena terdakwa tidak punya harta dan tidak ada lagi yang bisa disita, kayaknya enak sekali ya terdakwa ya, dan negara bisa bangkrut. Dananya dari mana? Disimpanlah di dana abadi untuk bayar kompensasi itu. Nah, ini mungkin Teh Rena juga bisa mendalami apakah benar ya konsep ini ya. Konsep kompensasinya ini yang sebelumnya kan nggak begitu. Restitusi memang hutang kalau nggak dibayar sampai kapanpun dikejar hutang si terdakwa ini. Sampai kapanpun jadi hutang dia. Bukan negara yang menalangi. Tapi dalam konsep ini jika nggak sanggup negara atau diganti dengan pidana kurungan. Jadi ada dua pilihan yang akan nanti dipilih oleh jaksa dalam situasi tertentu setelah uang negara udah ada. Saya pikir itu ya. Ini kompensasi saya pikir sudah ada pra peradilan. Ini mungkin next berikutnya ya tentang pra peradilan ini. Saya pikir cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.